Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Setiap kita pernah berada pada titik tersulit dalam kehidupan kita. Saat realita tidak sesuai dengan harapan. Saat badai masalah menerpa kita bertubi-tubi. Saat kita kehabisan tenaga. Saat kita tidak ada yang menolong. Saat pintu-pintu dunia seolah tertutup untuk kita. Maka pada saat itu hanya satu yang kita harapkan. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara pertolongan Allah itu datang? Bagaimana Allah akan menolong kita dari masalah-masalah dan ujian kita itu? Allah telah membocorkan rahasianya dalam Al-Quran melalui 3 kunci utama. Pertama, menolong agama Allah. Jika kita ingin seluruh urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus tunduk, patuh, dan taat pada perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Kita harus antusias dan semangat untuk menjalankan apa yang menjadi rambu-rambu Allah dengan tertib. Kita harus peduli dengan apa yang menjadi aturan-aturan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Sahabat Salimah yang dicintai Allah, menolong agama Allah bisa dimulai dari hal yang sederhana. Menjaga sholat kita, tepat waktu, khusyuk dalam sholat, dan bagaimana kita menjaga adab-adab yang Allah ajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adab makan dan minum, adab ke toilet, adab jual beli, dan lain sebagainya. Kedua, menjadikan sabar dan sholat sebagai senjata. Seringkali saat kita menemui masalah, kita lebih dahulu mencari pertolongan manusia, bukan pertolongan Allah. Kita lebih banyak bergantung pada manusia dibandingkan pada Allah, Sang Pencipta, Sang Maha segalanya. Padahal jelas Allah telah instruksikan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sungguh sholat itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, sabar bukan berarti diam. Sabar adalah pengendalian emosi. Bagaimana kita tetap bisa menata hati, menata diri, mengendalikan emosi saat badai masalah itu menerpa kita. Bagaimana kita tetap antusias, semangat melakukan ibadah, semangat beramal solih, walau masalah menerpa kita. Dan sholat. Sholat adalah cara kita untuk mengetuk pintu langit. Cara kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekian masalah yang kita miliki. Kita memohon pertolongannya.
lewat sujud terakhir kita, lewat rangkaian sholat-sholat yang kita lakukan, baik wajib maupun sunnah. Ketiga, keyakinan bahwa pertolongan Allah sangatlah dekat. Musuh terbesar saat kita menghadapi masalah, musuh terbesar saat masalah menerpa kita, badai ujian yang silih berganti, adalah rasa putus asa. Seringkali rasa putus asa itu hadir dalam diri kita saat masalah atau ujian menerpa kita. Lalu setan membisiki kita, Allah tak peduli pada kita, Allah telah meninggalkan kita. Padahal Allah telah menenangkan kita di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 214. Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah amatlah dekat. Sahabat Salimah yang Allah cintai, kita harus yakin sebesar masalah apapun yang kita hadapi, pertolongan Allah sangatlah dekat. Hati yang yakin pada Allah akan membuat kita optimis bahwa kekuatan Allah jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Optimis itu sederhana. Keyakinan dalam diri kita bahwa di balik kata belum, ada rangkaian yang sedang Allah atur demikian indah untuk kita, lebih dari apa yang kita minta. Sahabat Salimah, jangan pernah beritahu pada Allah sebesar apa masalahmu, tapi katakan pada masalahmu bahwa Allah mempunyai pertolongan yang sangat dekat dan besar, bahwa Allah yang akan menolongmu dari masalah sebesar apapun. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang Allah berikan kekuatan, diberikannya kita kemudahan untuk bisa terus bersabar, dan diberikannya kita kekuatan untuk mengatasi segala masalah apapun yang kita hadapi. Dan terus berhusnuzon pada Allah, berbaik sangka pada Allah, bahwa Allah akan mendatangkan banyak kebahagiaan di antara kesedihan yang kita miliki. Yakin pada Allah bahwa Allah akan mendatangkan kelapangan dari kesempitan yang ada pada kita saat ini. Tetap optimis dan semangat untuk menantikan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhaqum rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.